singkat saja ya. Panjang juga nggak apa-apa. Kejadian itu udah berapa minggu yang lalu ya, mungkin udah sebulan ya. Aku ternyata udah nggak terlalu mikirin lagi kejadiannya, tapi intinya dari pihak maskapai ini sudah ada niatan untuk minta maaf. Dari pihak pramugarinya juga sudah minta maaf, hanya justru malah oknum pilotnya yang belum minta maaf sampai hari ini. Dan aku berusaha udah berlama-lama waktu ini berjalan, aku melihatnya lebih ke kayak apa ya, positif aja. Mungkin pada waktu itu yang bersangkutan lagi terburu-buru atau memang lagi benar-benar udah nggak kuat gitu, jadi udah nggak habis pikir, udah nggak ada kesabaran, jadi tiba-tiba langsung didobrak aja gitu. Nah, mungkin aku takutnya banyak yang nggak tahu ya, tapi kejadiannya intinya aku masuk ke dalam toilet pesawat karena lama perjalanan di pesawat itu sekitar 3 jam, cuman karena berbeda waktu dan ada antrian pesawat, jadi mungkin kita selama di pesawat itu ada sekitar 4 jaman. Dan karena aku juga lagi ada program diet, jadi aku memang harus ke toilet gitu. Dan pas aku ke toilet, itu dalam posisi terkunci karena lampunya nyala gitu. Nah, dan posisinya tiba-tiba ada yang gedor-gedor, dan aku udah jawab kayak ada orang udah 2 kali. Tiba-tiba ada bunyi kayak ceklek, terus tiba-tiba buka, dan dibukanya itu bener-bener dibuka banget gitu. Dan di situ posisinya ya sangat-sangat pilu banget sih. Menurut aku itu adalah kejadian yang paling mengagetkan, salah satu yang paling mengagetkan yang nggak bisa aku kontrol gitu. Karena kalau teman-teman tahu, ketika kita lagi ada di dalam toilet pesawat, itu toiletnya kecil sekali sehingga agak kesulitan dalam proses pembersihan gitu. Jadi aku lagi benar-benar nggak berdaya, bahkan untuk menutup pintunya aja aku nggak punya dayanya gitu. Jadi aku panik, dan pilot itu langsung tutup. Akhirnya selesai aku menyelesaikan semuanya, aku keluar dari pintu toilet, terus aku lihat, aku tanya, di situ ada pramugari. Kenapa aku tanya? Karena selama aku di dalam, selama kejadian memalukan itu berjalan, pramugari dan oknumnya ketawa-ketawa gitu. Jadi kayak sesuatu hal yang benar-benar kayak apa ya, kayak benar-benar lucu gitu buat mereka. Dan aku sampai hari ini aja masih berpikir di bagian mana lucunya, karena kalau aku pernah juga punya kejadian kayak gitu, cuman yang terjadi malah aku malu, atau bahkan aku kayak awkward banget, canggung banget, karena bahkan untuk menatap orangnya aja aku kayak setegang itu, karena aduh kok ya aku bisa ngelihat orang dalam keadaan yang pasti orang itu nggak mau dilihat dalam keadaan seperti itu. Jadi buat aku itu pasti malah shock dan bisa jadi kayak mengheningkan cipta gitu kali ya. Nah, cuman di posisi itu ya tadi ya, balik lagi ke pas aku buka pintu, aku tanya siapa tadi yang paksa pintu kebuka. Dari situ ada pramugarinya. Nah, pramugarinya bilang kayak, oh itu tadi penumpang. Sedangkan aku tahu betul bahwa dalam keadaan toilet terkunci, kalau sampai itu terbuka, berarti hanya orang-orang yang kerja di pesawat yang pasti bisa buka itu, antara pilot atau co-pilot atau flight attendant atau orang-orang yang memang mengerti tentang kondisi pesawat, karena posisi pintunya itu terkunci. Jadi logikanya itu hanya bisa terbuka sama orang-orang yang memang mengerti tentang pesawat. Dan aku nggak yakin banget sih kalau itu penumpang. Dan pas waktu kebuka memang aku lihat berseragam, dan berseragamnya itu seperti pilot. Cuman aku nggak tahu apakah itu pilot, apakah itu co-pilot, apakah itu karena kalau untuk flight attendant atau pramugara itu seragamnya nggak seperti itu, karena aku hafal sekali maskapainya.
Jadi itu sangat-sangat mengagetkan dan aku juga nggak menyangka pas aku share gitu dalam keadaan yang aku benar-benar shock banget, dan sebenarnya aku pengen benar-benar confront untuk pengen tahu siapa orangnya, dan aku tunggu aja nggak apa-apa. Cuma masalahnya aku harus ke kota Mobagu, itu perjalanan 6-8 jam jalan darat di Sulawesi. Jadi karena aku mengejar untuk perform juga, jadi aku nggak ada waktu untuk mencari tahu siapa oknumnya gitu. Akhirnya aku share karena aku minta ke pihak maskapainya, nggak ada jalan keluar, nggak ada bantuan, nggak ada respon yang cepat. Akhirnya bisa aku lakukan adalah aku share, aku posting. Ternyata teman-teman centang biruku pada membantu, dan aku juga tidak menyangka ternyata malah itu kayaknya salah satu instastory terbanyak yang pernah dilihat di tahun ini. Dan ya walaupun itu kejadian yang memilukan, tapi aku melihat banyak sekali orang-orang baik yang mensupport, mendukung, bahkan marah-marah juga banyak gitu. Cuman dalam menyikapi marah-marah itu pada akhirnya yang aku tahu banyak orang yang ternyata peduli gitu, dan mereka cuma takut kalau ini tidak diberitakan atau tidak disuarakan bisa kejadian dan dianggap hal yang biasa gitu. Padahal jujur malu banget sih gitu. Cuman ya ternyata berjalannya waktu udah mulai jadi hal yang kayak Akhirnya mengikhlaskan aja Kak kejadian itu. iya, karena aku ngelihatnya udahlah, selama mereka ada niatan minta maaf ya, walaupun minta maafnya template banget, pramugarinya juga minta maafnya kayaknya copy paste dari kantor gitu, karena ternyata di maskapainya cukup viral juga. Jadi ya aku nggak bisa expect apa-apa juga, karena sebenarnya aku juga nggak bisa blacklist maskapainya, karena aku sering banget nyanyi di kota-kota yang jauh, dan hanya maskapai ini yang pilihan opsi penerbangannya itu banyak. Jadi aku bisa pilih malam atau subuh gitu. Kalau maskapai favorit aku itu sedikit gitu, dan biasanya ada banyak transitnya karena memikirkan kenyamanan penumpang kan. Jadi kadang-kadang kesulitan aku tidak menggunakan maskapai favoritku ini karena itu tadi pilihan penerbangannya terlalu banyak. Ini jadi trauma nanti pas lagi naik pesawat Kak. Sampai hari ini iya. Jadi aku parah-parahnya aku tahan banget. Jadi aku sekarang udah mulai sesuaikan kapan aku minum. Kalau misalnya aku memang mau flight, mau terbang ke luar kota, biasanya aku pastiin dulu aku minumnya berapa banyak, makannya gimana. Jadi aku pastiin ke toilet dulu yang ada di airport. Jadi agak takut, bahkan sekarang bukan cuma di toilet pesawat ya, tapi di toilet yang tempat umum aku sambil pegangin sekarang kuncinya. Saking aku takut banget ada orang yang tiba-tiba halo siapa gitu, terus tiba-tiba nggak sengaja mungkin mereka kebelet atau gimana, tiba-tiba ngedobrak tanpa mereka tahu gitu ya. Itu aja sih yang aku takutin. Jadi kayak sekarang dikit-dikit bahkan di toilet kamarku pun aku suka kayak takut gitu, kayak udah auto untuk ngecek aja gitu, kayak jangan ya yang buka.